Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pinjaman rentenir yang mencekik. Nah, bagaimana dari sisi hukum? Tetap di Kongko Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila ingin bertanya silakan di kolom komentar di bawah ini ya. Apabila ingin ada masukan-masukan atau memberi saran-saran silakan nanti kami bahas. Nah, konten-konten atau masukan-masukan yang menarik akan kami bahas dalam pembahasan Kongko Hukum berikutnya. Makasih Kongko Hukum. Nah, oke, soal Kongko Hukum kita akan membahas tentang bagaimana bunga rentenir yang mencekik gitu. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa ada pinjaman-pinjaman dengan bahasa singkat atau bahasa sehari-hari dikatakan adalah bank keliling. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya, "Bang, saya punya rumah. Kemudian saya mengagunkan atau menjaminkan rumah itu kepada bank keliling." Oh, terus saya tanya berikutnya, "Terus bagaimana tentang pinjaman tersebut itu?" "Saya tidak bisa bayar." Nah, pertanyaannya apakah rumah saya bisa disita? Saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang pertama, bank ini harus jelas legalitasnya. Kalau bank keliling atau sekali lagi rentenir, sekarang bagaimana dengan legalitas tersebut? Gitu kan. Apakah ada atau tidak? Nah, kemudian dalam prakteknya apabila dia tidak ada, loh, kok boleh menyita? Nah, sita itu kewenangan penegak hukum. Dalam hal ini yang bisa melakukan sita adalah kepolisian dan pengadilan. Nah, sekarang kalau perorangan apakah bisa? Ya, tentu tidak bisa. Namun dalam praktek kehidupan kita sehari-hari apakah ada? Ada. Makanya ada orang yang bertanya kepada saya tentang yang rumahnya yang dikatakan rumah saya mau disita. Nah, sekarang kita kembali kepada bahwa sita itu adalah kewenangan penegak hukum, bukan perorangan, apalagi dia tidak berbadan hukum atau tidak punya kewenangan. Lah, sekarang gimana dia mau melakukan sita terhadap aset kita? Nah, ini dia yang perlu kita bahas. Nah, kemudian terus bagaimana? Ya, pertama kita harus tahu bahwa hutang adalah hutang, gitu. Ketika ini beralih, ini hal yang lain lagi. Ini sita, itu hal lain lagi. Lu kalau gitu aset lu kita lakukan jual lah, kembali lagi hutang dan jual beli dua hal yang terpisah, jangan dijadikan satu, gitu. Nah, satu ketika saya pernah ketemu orang, akhirnya kita diskusi sama orang tersebut, ada masalah apa, saya bilang gitu. Ya, ternyata dia punya uang rentenir waktu itu dari 100 juta jadi 200 juta. Nah, rumah kami mau disita. Ya, saya bilang nggak bisa. Pertama, yang bisa membungakan itu adalah bank. Kedua, pegadaian. Ketiga, koperasi. Nah, kalau dia bukan ketiga ini, dia tidak boleh membungakan. Sekali lagi, kalau ada pihak yang akan membungakan selain bank, koperasi, ataupun apa tadi satu lagi? Bank, koperasi, dan pegadaian, ini tidak bisa melakukan pembungaan, gitu. Nah, terus kembali lagi, kalau memang tidak bisa membungakan, lalu bagaimana? Nah, yang anehnya lagi, orang tersebut yang minjam uang digugat di pengadilan. Lah, ini kan gimana ya? Dia yang dirugikan, dia yang rumahnya sertifikatnya
pegang di sana, kemudian dia digugat. Coba. Jadi ini kok jadi begini gitu loh. Nah terus akhirnya dia diskusi dengan saya. Waktu itu saya bilang nggak bisa, karena bukan pada porsinya. Kalau dia bukan pada porsinya, berarti tidak bisa melakukan pembungaan, apalagi menyita. Nah ternyata kan ada kewenangan instansi masing-masing. Menyita adalah kewenangan pengadilan atau kepolisian untuk melakukan sita dalam hal penegakan hukum. Nah, kemudian membungakan juga punya lembaga tersendiri untuk membungakan, gitu ya. Jadi, soal kongko hukum agar paham nih. Apabila ada yang minjam duit bunganya mencekik dan akhirnya dilakukan penyitaan bunga yang relatif tinggi, nah itu perlu kita pertanyakan, apakah boleh? Nah gitu kan. Nah ya, tapi kan waktu itu saya udah tanda tangan. Ya sekarang ini kan tentang kewenangan lembaga masing-masing, ya. Nah kalau kita secara hukum, kita akan melihat dokumen-dokumennya, mana kesepakatan, kenapa mau, gitu kan. Ini panjang nih kalau kita mau diskusi soal ini. Kesepakatan atau perjanjian itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut BW, Burgerlijk Wetboek, itu mengacu kepada pasal 1320, yaitu ada 4 syarat: sepakat, cakap, suatu sebab tertentu, suatu sebab yang halal. Keempat-empatnya ini harus terpenuhi, gitu. Apabila keempat-empatnya sudah terpenuhi, maka dilakukan perjanjian. Nah, namun dalam hal ini kita lihat dulu semua tercukupi nggak? Karena kalau salah satu tidak tercukupi, misalkan suatu sebab tertentu atau suatu sebab yang halal. Nah, ini suatu sebab yang halal ini apa? Suatu sebab yang halal ini tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan itu adalah peraturan-peraturan lain yang banyak itu. Apabila itu tidak dilanggar, ya oke aja, gitu. Nah, kemudian setelah itu tercukupi, maka terbuatlah dalam kesepakatan. Nah, artinya kita, kalau saya sebagai advokat, begitu ada masalah, kita lihat, kita teliti. Oh, ternyata perjanjiannya sudah cukup. Kalau memang sudah cukup, oke. Kalau memang enggak, ya gimana? Tentu kan kita akan melihat, kita akan menganalisis dari dasar-dasar hukum tersebut. Kalau memang dasar-dasar hukum ada cacatnya, nah ini dia. Nah, artinya itu kan tidak cakap secara hukum, gitu. Nah, oleh sebab itu, sebelum membuat kesepakatan, pertama, pahami betul redaksi atau klausul-klausul dalam perjanjian. Paling enggak secara umum, kalaupun memang penalarannya tidak secara hukum, tapi secara umum kan kita punya penalaran, kita punya perasaan, kita punya logika, gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu terjadi, kita, oh ya memang kita telah meneliti, telah menelaah dengan seksama, telah menseleksi, oh ya sudah. Nah, di kemudian hari begitu ada masalah, ini menjadi acuan, perjanjian ini menjadi acuan, gitu. Nah, jadi pada saat kita belum kita ingin meminjam uang, pertama kita harus tahu dulu badannya ini bagaimana. Artinya badan itu apakah dia berbadan hukum atau tidak. Badan hukum ini lah, ya PT, ya yayasan atau apalah istilahnya, yang punya legalitas yang jelas. Itu. Kedua, soal membungakan tersebut, dia adalah lembaga yang sah atau bukan. Apalagi yang melakukan penyitaan. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang apa itu penyitaan dan siapa yang berhak untuk melakukan sita. Nah, ketiga, setelah oke semua, baru masuk kepada perjanjian. Nah, perjanjian ini seperti tadi mengacu kepada pasal 1320. Nah, kemudian setelah dia
menjadi perjanjian, maka otomatis kalau bahasa hukum mutatis mutandis menjadi dan mengacu kepada pasal 1338 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, apa bunyinya di sana? Bunyinya kurang lebih demikian. Semua perjanjian, ingat ya, semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, jadi ketika tadi pasal 1320, kemudian setelah itu diperjanjikan, setelah itu disepakati, ditandatangan, kemudian dia menjadi pasal 1338 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, menjadi kitab undang, setelah menjadi kesepakatan dan ditandatangani, akan mengacu kepada pasal 1338 yang mana telah saya sebutkan tadi, bahwa semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi hati-hati dalam melakukan pinjaman atau pinjaman atau sebagainya, sehingga pada saat itu terjadi, teman-teman Kongko Hukum atau soal Kongko Hukum tahu bagaimana mengantisipasi. Oke, itu dulu Kongko Hukum dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update Kongko Hukum berikutnya. Makasih Kongko Hukum. Dan apabila ingin bertanya, silakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you. Thank you.